Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang ada di tempat ini, yang ada di rumah-rumah. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Allah, masuk dalam ibadah kita. Di hari yang indah ini, Tuhan masih memberikan kita umur panjang, kesehatan. Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk datang memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami mengundang kita sama-sama bangkit berdiri di hadapan Allah kita. Kita bersyukur oleh segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Sebab oleh karena kemurahannya saja kita ada hingga saat ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau baik, pemeliharaanmu sempurna atas setiap. Sepanjang hari-hari yang sudah kami lalui, kami ada dalam perlindungan Tuhan. Kami tahu Tuhan, segala keberadaan kami. Kami sadar akan segala kekurangan, akan segala kesalahan yang kami perbuat. Karena itu, terlebih dahulu Tuhan ampuni, kuduskan hidup kami. Sebab Engkau adalah Allah yang kudus. Dan layaklah kami masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu terjadi bagi setiap kami. Di tiap-tiap rumah dimanapun umat-Mu mengikuti ibadah ini. Roh Kudus, Engkau memberkati, mengurapi. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Karya-Mu begitu besar dan heran atas hidup kami. Kami siap untuk menerima lawatan Tuhan. Kami siap masuk dalam hadirat-Mu. Dan kami mulai ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Katakan ajaib. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kau sungguh ajaib bagi kami Tuhan. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih-Mu yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau
Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidup. Kami mau bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami mau memuji nama-Mu yang kudus. Oh, dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Ku sembah Kau Yesus selamanya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami sembah Engkau selamanya. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu. Kami mau memuji-Mu, memuji Allah yang kudus, Allah yang penuh dengan kuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah, kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Haleluya, oh, haleluya. Syukur bagi-Mu ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Tuhan. Kami agungkan nama-Mu, nama-Mu yang kudus. Haleluya, haleluya. Oh rabayara la 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 la. Oh rabashe de 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 de. Ina masakatara baba baba. Oh rabashe de de. Ina namasakatara la 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 baba baba baba. Shedelana mara baba baba. Haleluya, 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 haleluya. Sembah Tuhan, ku sembah Anakku. Dinama shededededede wabaraka. Shekata la 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 rama ya rama shedededede. Dinama shedededede. Dinama shekata la 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 la. Oh rama la 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 la
Terpuji, terpujilah Tuhan, terpujilah Engkau ya Aba, ya Bapa, Yesus, ya Tuhan, ya Tuhan, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah Yesus. Saudara yang ada di rumah-rumah, saudara boleh dengan sikap sujud menyembah kepada Tuhan. Nantikanlah dia ada di rumah saudara. Saat ini juga dia melawat setiap kita. Curahkan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Saat Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Ini yang kami rindukan Tuhan saat ini dalam hidup kami. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu, dan menjadi hasrat hati kami ya Tuhan. Hal yang jadi hasratku, menyenangkan. Katakan lagi satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran Engkau hadir di tiap-tiap kami ya Tuhan, tiap pribadi kami. Hal yang jadi hasratku, menyenangkan. Yesus, Kau dambaanku, ku sujud menunggu. Curahkanlah urapan-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Saat umat-Mu menyembah, saat ku sembah, oh Yesus, dambaanku, ku sujud menunggu. Saat sembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiran-Mu. Amin.
Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkan. Katakan lagi, satu hal. Satu hal yang selalu ku rindu, kehadiranmu. Satu hal yang jadi hasratku, menyenangkanmu. Yesus, kau dampaanku, ku sujud menunggu. Curahkan urapanmu saat ku sembah. Engkaulah dambaan hati kami, ya Tuhan Yesus. Kami menunggu-nunggumu. Amin. Curahkan urapanmu saat ku sembahmu, saat ku sembahmu, saat ku sembahmu. Ya Tuhan, berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa datang menyembah. Mari nyanyikan haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulia nama. Oh haleluya, oh haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Mari sambil kita bangkit berdiri bersama-sama. Beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau mulia, ya. Segala bangsa yang datang menyembah. Katakan haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kudus dan mulialah Engkau Tuhan. Amin. Oh Yesus. Haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah.
Dialah Allah kita yang kudus, amin. Dialah Tuhan kita. Kepadanya kita percaya, sebab dialah perlindungan bagi kita. Dialah kota benteng kita. Kita akan bersuka cita di dalam Tuhan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Terpujilah Tuhan kita, amin. Dialah gunung batu keselamatan bagi kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tetap untuk selamanya bagi kita. Terpujilah Tuhan. Di tengah-tengah badai sekalipun, Tuhanlah perlindungan dan kota benteng bagi kita. Kami memuji-Mu, kami bersyukur padamu Tuhan. Mari sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dari. Sama-sama. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Amin, amin, amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus
yang menjadi perlindungan atas setiap kita dalam hadirat Tuhan. Silakan duduk kembali. Shalom semuanya. Hari-hari ini kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Perlu digarisbawahi bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Tetapi kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Apa yang harus kita lakukan supaya pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat itu terjadi? Pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena mereka melihat api Tuhan turun. Api Tuhan ini turun setelah Elia berdoa. Elia berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali." Apa yang terjadi setelah Elia berdoa? Lalu turunlah api Tuhan, membakar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan, dialah Allah. Tuhan, dialah Allah." Jadi, kalau kita mau melihat api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga dicurahkan dengan dahsyatnya, seperti yang dilakukan Elia dengan berdoa, maka kita, gereja Tuhan, harus berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Hal ini juga seperti yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng, yang kita sebutkan sebagai Pentakosta pertama. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A berkata, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya, mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Hal yang seperti ini juga dilakukan oleh William Seymour dan teman-temannya waktu menantikan pencurahan Roh Kudus di Azusa Street yang disebutkan sebagai Pentakosta kedua. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto sudah berumur 33 tahun. DNA gerejanya adalah restorasi Pondok Daud yang didefinisikan sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup berdoa
memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mempersiapkan untuk terjadinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga melalui doa, pujian, dan penyembahan dalam unity siang dan malam. Ini berbicara juga tentang menara doa. Kitab Wahyu pasal 5 berbicara tentang keadaan di sorga. Ketika anak domba, yaitu Tuhan Yesus, mengambil gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan luarnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Karena hanya Tuhan Yesus saja yang bisa membuka gulungan kitab itu dan membuka materainya. Maka tersungkurlah keempat makhluk dan ke-24 tua-tua itu di hadapan Tuhan Yesus. Ke-24 tua-tua itu masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas yang penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Ketika mereka menyanyikan nyanyian baru, yaitu nyanyian yang memuliakan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Yang pertama, beribu-ribu laksa malaikat, makhluk-makhluk termasuk tua-tua itu juga meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus. Ini bisa diartikan terjadinya penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Yang kedua, ternyata yang meresponi nyanyian baru yang memuliakan Tuhan Yesus tidak hanya beribu-ribu laksa, tetapi semua makhluk di sorga, di bumi, yang di bawah bumi, dan yang di laut, dan semua yang ada di dalamnya. Ini bisa diartikan bahwa setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan. Haleluya! Semua hal yang terjadi ini bisa diartikan sebagai berikut. Ke-24 tua-tua memegang kecapi yang berbicara tentang pujian dan penyembahan, dan cawan yang berisi kemenyan, yaitu doa orang-orang kudus. Ini bisa diartikan ketika kita berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, dengan menyanyikan nyanyian baru yang memuliakan Tuhan, maka akan terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Bahkan akan membuat setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Hal ini sesuai dengan Kisah Para Rasul 15 ayat 15 sampai dengan 18, di mana restorasi Pondok Daud akan membuat semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah, yang kusebut milikku, mencari Tuhan. Yang artinya setiap lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Haleluya! Tahun 2013 merupakan tahun yang bersejarah bagi GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto. Mengapa? Alasan yang pertama, pada tahun 2013 Tuhan memberikan nama pencurahan Roh Kudus yang dahsyat yang akan turun di zaman ini sebagai Pentakosta yang ketiga. Alasan yang kedua, pada tahun 2013 di GBI Sukawarna Bandung ada tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi, di mana cawan berbicara tentang doa dan kecapi berbicara tentang pujian dan penyembahan. Penyatuan cawan dan kecapi secara profetik ini diwakili oleh Dr. Yonggi Cho dari Gereja Yoido Full Gospel Korea Selatan, yang mempunyai ciri menonjol tentang doa. Dan saya dari GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang mempunyai ciri menonjol dalam pujian dan penyembahan. Tindakan profetik penyatuan cawan dan kecapi ini sebagai tanda dimulainya penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir dengan adanya Pentakosta ketiga sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Salah satu wujud dari tindakan penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini adalah pada tahun 2014 Hansai University memberikan gelar doktor kehormatan, Dr. Honoris Causa di bidang teologi kepada saya.
Meskipun Dr. Yonggi Cho dan istrinya Dr. Kim sudah dipanggil Tuhan, saya percaya penyatuan secara profetik cawan dan kecapi ini tidak dapat dibatalkan. Hosana, Hosana di tempat yang tinggi. Hosana, Hosana di hati yang suci. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana, Hosana, Hosana in the highest. Hosana in the highest. Hosana in the highest. Bukan kebetulan saat ini sedang dipersiapkan The Third Pentecost Azusa Street Prayer Tower atau menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street, atau disebut juga APT, untuk penuaian jiwa secara global. APT ini dimulai secara virtual sejak tanggal 15 April 2021. Tanggal ini sesuai dengan peristiwa 115 tahun yang lalu, yaitu pada tanggal 15 April 1906 waktu Indonesia, atau tanggal 14 April waktu Amerika, yaitu dimulainya kebaktian kebangunan rohani yang dahsyat di sebuah gedung tua di Azusa Street yang dipimpin oleh William Seymour. Kebangunan rohani ini mengakibatkan terjadinya gerakan Pentakosta dan karismatik. Gedung APT yang sekarang sedang diurus izinnya adalah tempat yang sama dengan gedung tua yang dipakai pada tahun 1906. Ini bukan suatu kebetulan, tapi jelas rencana Tuhan yang dahsyat untuk Amerika dan dunia. Perlu dicatat, Amerika adalah salah satu ladang misi terbesar dan terpenting di dunia, dan berpengaruh terhadap negara-negara lain, termasuk Indonesia. Karena itu bukan kebetulan kalau Tuhan memberikan APT ini. Kalau saat ini kita melihat kekristenan di Amerika, itu merupakan sesuatu yang mengagetkan. Menurut penelitian Dr. George Barna yang dirilis pada tanggal 6 Juni 2021, jadi masih baru, mengenai kekristenan di Amerika, didapatkan bahwa yang pertama, orang Kristen yang mempunyai pandangan yang ortodoks dan alkitabiah tentang Allah hanya 46%. Yang kedua, orang Kristen yang percaya bahwa masuk surga karena mengaku dosa dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi hanya 30%. Yang ketiga, orang Kristen yang memiliki cara pandang yang alkitabiah hanya 6%. Dan yang keempat, didapatkan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktekkan dalam 5 dekade terakhir ini tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda, di mana mereka tidak peduli terhadap bangsa, dalam hal ini Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Kalau melihat data-data ini, jelas tanpa pencurahan Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat, tidak mungkin bisa memperbaiki keadaan kekristenan ini. Michael L. Brown, penulis buku yang mengungkapkan bahaya ajaran hypergrace, akan menerbitkan buku pada tanggal 19 Oktober
2021 yang akan datang dengan judul Revival or We Die. A Great Awakening is our only hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Untuk menyelamatkan bangsa, maka gereja di Amerika yang pertama harus menemukan kembali firman Allah yang terhilang. Yang kedua, memulihkan takut akan Tuhan. Ketiga, menyalakan kembali api kasih mula-mula. Dan yang keempat, mengobarkan kembali rasa lapar akan roh Allah. Kalau melihat ini, jelas Amerika membutuhkan lawatan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena itu Tuhan memberikan EPT, menara doa Pentakosta ketiga di Azusa Street. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana bagimu Yesus di tahta maha kudus. Ku memujimu selalu, ku sembah kau selamanya. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Sungguh Yesus ku cinta padamu. Kalau pada zaman Elia, orang-orang Israel bertobat karena melihat api Tuhan turun dengan doa Elia, maka pada hari-hari ini kita akan melihat penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir, bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Karena doa-doa yang dinaikkan oleh gerejanya. Sebelum berdoa, ada 3 hal yang dilakukan oleh Elia yang juga harus dilakukan oleh gerejanya. Yaitu yang pertama, Elia membuat mezbah dengan menyusun 12 batu yang melambangkan 12 suku Israel. Ini berbicara tentang unity. Dalam Yohanes 17 kita melihat doa Tuhan Yesus kepada Bapa. Tuhan Yesus berkata, Bapa, aku telah memberikan mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Kalau mereka sudah sempurna menjadi satu, maka dunia akan tahu. Dunia akan percaya bahwa engkaulah yang mengutus aku. Dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ini berbicara tentang unity yang menjadi kunci utama dari penuaian jiwa. Karena itu gereja harus unity. Gereja harus bersatu. Gereja jangan menjelekkan satu dengan yang lain. Gereja jangan saling menyalahkan. Gereja harus bersatu dalam doa, pujian, dan penyembahan. Dalam unity siang dan malam. Untuk mendoakan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga. Hal kedua yang dilakukan oleh Elia setelah mezbah dibuat, yaitu Elia meletakkan potongan-potongan lembu di atas kayu api yang ditaruh di atas mezbah sebagai korban bakaran. Hal ini bisa diartikan bahwa kita harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Sesuai dengan Roma 12 ayat 1 yang berkata, persembahkanlah tubuhmu sebagai korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita yang dimeteraikan oleh Roh Kudus, karena kita bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus
sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi adalah milik Tuhan Yesus. Kita hidup untuk Tuhan dan mati untuk Tuhan Yesus. Jadi baik hidup maupun mati, kita adalah milik Tuhan. Bukan milik kita sendiri. Efesus 1 ayat 4 berkata, sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Karena itu, kita harus mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup dan yang kudus di hadapan Tuhan. Itu artinya kita perlu mematikan perbuatan daging dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, supaya kita bisa hidup kudus dan berkenan kepada Tuhan. Untuk mematikan perbuatan daging, perlu baptisan api. Hal yang ketiga yang dilakukan oleh Elia adalah Elia menyuruh mengisi 4 buyung dengan air sampai penuh. Kemudian disiramkan ke atas korban bakaran tadi. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Jadi berarti ada 12 buyung air yang disiramkan sampai parit di sekeliling mezbah menjadi penuh dengan air. Air pada waktu itu merupakan barang yang sangat mahal harganya. Karena pada waktu itu dalam masa kekeringan yang sudah berjalan 3,5 tahun. Jadi Elia mempersembahkan sesuatu yang mahal harganya bagi Tuhan. Kepada Abraham, Tuhan menyuruh mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Ishak adalah sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Abraham. Ishak adalah anak tunggal yang diberikan oleh Tuhan pada masa tuanya, sehingga hati Abraham sangat lekat kepada Ishak. Tetapi Abraham taat kepada perintah Tuhan, sehingga Tuhan memberkati dia berlimpah-limpah. Demikian juga dengan kita. Kita pun diminta untuk mempersembahkan sesuatu yang sangat mahal harganya bagi Tuhan. Saya tidak tahu apa yang merupakan sesuatu yang mahal harganya bagi saudara. Mungkin uang, sesuatu yang mahal harganya. Tetapi kalau Tuhan mau itu diserahkan kepadanya, kita harus lakukan. Ingat, uang bukan milik kita. Kita hanya pengelola. Mungkin harga diri adalah sesuatu yang mahal harganya, sehingga gengsinya tinggi sekali, penuh kesombongan, sulit untuk unity. Ingat, Tuhan menentang orang-orang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Persembahkanlah itu kepada Tuhan. Minta agar Tuhan mengubah kita. Mungkin keterikatan terhadap pornografi, minuman keras, rokok, obat-obatan terlarang merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk melepaskannya. Serahkanlah semua itu kepada Tuhan. Minta supaya dibebaskan. Mungkin masalah pengampunan merupakan sesuatu yang mahal harganya, sehingga sulit untuk mengampuni. Serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Minta supaya Tuhan mengubah hati kita untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Setelah Elia melakukan 3 hal itu, maka Elia berdoa, dan doa Elia dijawab Tuhan. Kalau kita sebagai gereja Tuhan mau melihat kebangunan rohani yang terjadi karena pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga turun, maka sebelum kita berdoa, lakukan 3 hal tadi. Saya percaya Indonesia akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Dan lebih daripada itu, seperti yang dikatakan dalam Habakuk 2 ayat 14, sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Itu terjadi. Ada berapa banyak di antara saudara yang merindukan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga itu turun, sehingga akan terjadi penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Bangkitnya generasi Yeremia dan menyelesaikan amanat agung. Saya mau berdoa buat saudara. Mari angkat tangan saudara. Kita nyanyikan bersama-sama. Curahkanlah kuasa-Mu
Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Curahkan ya Tuhan. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari kita berbahasa roh. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat, anak-anak-Mu yang merindukan turunnya Pentakosta ketiga. Tuhan, terima kasih. Jadikan kami sebagai alat-Mu untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Urapi kami semua ya Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Pengurapan Tuhan turun ke atas kita semua. Terima. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mujizat terjadi sekarang ini. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitahukan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu, mari arahkan hati kita semua kepada kebaikan Tuhan. Kita akan mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Tuhan, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan ya Aba, betapa baiknya Engkau itu. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau memberkati, Engkau tuntun, Engkau membela kami, Engkau mengajar kami. Engkau juga menegur kalau kami salah. Itu Engkau ya Aba. Betapa baiknya Engkau itu. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu sekarang, mari kita introspeksi. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita introspeksi. Jangan menyimpan dosa. Kalau Tuhan ingatkan saat ini tentang dosa yang harus kita selesaikan, langsung minta ampun. Mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Katakan, ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Ampuni Tuhan. Ampuni kami semua Tuhan. Ya Tuhan, Kau sedang melihat anak-anak-Mu yang sedang meminta ampun padamu. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Sekarang kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saya dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang ke atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita, ucapkan syukur dengan suara. Jangan diam. Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau ada anak-anakmu yang sedang sakit, Engkau menyembuhkan mereka saat ini. Sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Mujizat terjadi dalam hidupmu saat ini. Oh Rarabasikara lama-lama Engkau tolong mereka ya Tuhan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan. Ya, Engkau melihat saat ini anak-anakmu ya Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih buat semuanya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya ya Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Abba. Terima kasih ya Abba. Mari angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin.